Yo, hello, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Aden Saudara, si driver ojol paling tampan sedunia. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang BTK Killer. Kalian mungkin pernah mendengar tentang pembunuh yang bersembunyi di balik sosok pria yang tampak normal-normal saja. Seorang suami, seorang ayah, seorang tetangga biasa. Namun di balik wajah yang ramah itu tersembunyi rahasia yang sangat mengerikan. Ini adalah kisah Dennis Rader atau yang lebih dikenal dengan sebutan BTK Killer. BTK Killer adalah seorang monster yang menghantui Kansas selama 30 tahun lebih. Nah, di sini bagaimana seorang pria biasa yang tampangnya biasa-biasa aja dan dia bisa berubah menjadi salah satu pembunuh berantai yang paling kejam dalam sejarah Amerika Serikat. Apa yang membuatnya terjerumus ke dalam kegelapan ini? Simak kisah mencekam ini sampai akhir. Dennis Lynn Rader lahir pada tanggal 9 Maret 1945 di Pittsburgh, di Kansas, Amerika Serikat. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dennis tumbuh di lingkungan kelas pekerja yang tampaknya normal-normal saja, teman-teman. Orang tua si Dennis Rader ini adalah William Rader dan ibunya yaitu Dorothy Rader bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang stabil bagi keluarga mereka. Namun meskipun keluarganya tampak harmonis dan baik-baik saja dari luar, ada sesuatu yang gelap berkembang di dalam tubuh atau di dalam diri Dennis itu sendiri. Nah, di sini saat kecil si Dennis sendiri dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Ia seringkali merasa diabaikan oleh orang tuanya, terutama ibunya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perasaan kesepian ini membuat Dennis sendiri mulai mencari pelarian. Nah, disinilah dalam pelarian tersebut, benih-benih kelainan muncul dalam diri Dennis. Dennis sendiri memiliki kecenderungan untuk menyiksa hewan-hewan kecil yang seringkali menjadi salah satu tanda awal dari psikopat. Nah, di sini bagaimana seorang anak yang tampak normal-normal saja atau biasa-biasa saja bisa berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi di masa kecilnya yang membentuk hasratnya untuk membunuh. Nah, inilah adalah titik awal kelam dari seorang BTK Killer. Seiring bertambah usia, si Dennis ini tumbuh dengan obsesi yang sangat tidak terkendali, teman-teman. Ia terobsesi dengan fantasi seksual yang melibatkan pengingkatan, penyiksaan, dan pembunuhan. Nah, kalau ini kayak BDSM lah kalau di film-film ya. Hasrat ini bukanlah sebuah pemikiran sementara, itu adalah sesuatu yang menghantui pikirannya setiap hari. Nah, obsesi tersebut akhirnya mendorong si Dennis ini untuk membunuh. Nah, di sini BTK sendiri merupakan singkatan dari Bind, Torture, Kill atau ikat, siksa, dan bunuh. Menjadi modus operasi yang mendefinisikan cara ia beraksi. Dennis Rader tidak sekedar membunuh untuk memuaskan keinginannya hanya untuk membunuh. Dia ingin mengendalikan setiap aspek kehidupan dan kematian korbannya. Namun, siapa saja yang menjadi korban dari kebrutalan BTK Killer ini? Bagaimana mereka dipilih? Dan apa yang membuat mereka terjebak dalam cengkeraman pembunuhan keji ini? Inilah bagian kelam dari kisah ini. Korban pertama BTK Killer ini muncul pada tanggal 15 Januari 1974. Keluarga Otero terdiri dari 4 orang, yaitu Joseph Otero, istrinya ya Julie, dan 2 anak mereka, yaitu Josephine dan Joseph Junior, yang menjadi korban pertamanya. Pada pagi yang cerah, si Dennis Rader ini menyelinap ke rumah keluarga Otero di Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Lalu pertama-tama dia menyerang Joseph Otero terlebih dahulu, mengikat dan menyiksa pria itu sebelum akhirnya membunuh dengan cara mencekik. Julie Otero yang ketakutan menjadi korban berikutnya. Dengan dinginnya dia mengikat Julie Otero sebelum akhirnya dia mengikat hingga tewas. Nah, di sini menurut saya pribadi yang paling tragis itu adalah nasib dari Josephine Otero yang masih berusia 11 tahun. Setelah membunuh orang tuanya, Dennis menyeret Josephine Otero ke dalam basement. Nah, ketika di dalam basement dia menyiksanya, menikmati penderitaannya sebelum akhirnya menggantung gadis kecil tersebut. Lalu Joseph Junior yang masih berusia 9 tahun juga tidak luput dari kebrutalan ini. Dennis Rader membunuhnya dengan cara yang sangat keji. Nah, keluarga Otero ini adalah
permulaan dan siapa lagi yang menjadi korban dari kebiadaban BTK Killer ini. Dan bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan ini tanpa tertangkap selama lebih dari 30 tahun. Setelah pembunuhan keluarga Otero, BTK Killer terus beraksi. Pada 1977, Shirley Pian menjadi korban berikutnya. Shirley yang tinggal di Wichita ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan tanda-tanda pengikatan, penyiksaan yang sama seperti korban sebelumnya. Kemudian BTK Killer juga membunuh Nancy Fogg pada tahun yang sama. Dia masuk ke apartemen Nancy, lalu dia menyerangnya, mengikatnya, menyiksanya, dan akhirnya membunuhnya dengan cara mencekiknya. Nah, si Shredder ini bermain dengan korbannya, meneliti mereka, mengintai rumah-rumah mereka, dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang korban-korbannya. Nah, yang ebelnya lagi, dia juga mengirimkan surat anonim ke media dan polisi, mengungkapkan detail-detail pembunuhan yang hanya bisa diketahui oleh pelakunya saja. Nah, di sini si Dennis Rader menjalani kehidupan yang ganda. Di suatu sisi dia adalah seorang pria yang sangat dihormati oleh masyarakat. Dia bekerja sebagai keamanan dan aktif di dalam gereja dan bahkan menjadi ketua serikat lingkungan di tempat tinggalnya. Si Dennis Rader ini tampaknya seperti laki-laki atau pria yang sangat religius dan tidak ada yang mencurigai si Dennis Rader ini sebagai pembunuh berantai. Akan tetapi kebanggaan dan arogansinya membuat si Dennis ini yang akhirnya menjadi kelemahannya. Pada tahun 2004, setelah bertahun-tahun tanpa pembunuhan, Dennis Rader kembali mencoba menarik perhatian polisi dengan mengirimkan surat-surat berisi teka-teki yang mengungkapkan siapa pembunuh lamanya. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat-sangatlah fatal. Polisi akhirnya berhasil melacak jejak digital dari salah satu surat yang dikirim oleh Dennis. Akhirnya setelah bertahun-tahun identitas BTK Killer berhasil terungkap. Apakah si Dennis Rader ini berhasil melarikan diri atau ini adalah akhir dari pembunuhan yang telah menghantui Kansas selama 3 dekade ini? Akhirnya pada Februari 2005, polisi menangkap Dennis Rader di rumahnya. Setelah penyelidikan mendalam, ia mengakui semua perbuatannya. Dalam persidangan, Rader menggambarkan secara detail bagaimana dia merancang dan melaksanakan pembunuhan. Dia bahkan menunjukkan tidak ada penyesalan, hanya kepuasan dari fakta bahwa dia telah berhasil dalam misinya sebagai BTK Killer. Pada Juni 2005, Dennis Rader dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat ini dia menjalani hukumannya di penjara negara bagian Kansas, diisolasi dari narapidana lain untuk menghindari potensi bahayanya. Meskipun sudah tertangkap, namanya masih menghantui ingatan masyarakat Amerika Serikat. Dan sekarang BTK Killer menjalani sisa hidupnya di dalam penjara. Namun bayangkan dari kekejaman yang telah dia lakukan akan terus membayangi sejarah kriminal dunia. Apakah Dennis Rader ini monster yang dilahirkan dari lingkungan, ataukah obsesi gelap yang tidak terkendali dalam takdirnya? Satu hal yang pasti, kejahatan BTK Killer akan selalu diingat sebagai salah satu dari pembunuhan berantai paling keji yang pernah ada. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.